Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, untuk materi lanjutan kuliah manajemen industri pangan kita kali ini, saya akan meneruskan materi khususnya tentang sekarang ISO 19011. Ya, untuk kalian yang yang minggu lalu gitu ya sudah datang ke kelas saya secara offline itu, kita sudah membahas ya tentang ISO 9001 dan ISO 10013 gitu ya. Jadi kalau ISO 9001 itu intinya tentang sistem manajemen mutunya itu sendiri, secara lebih luas ya bagaimana penerapannya di sebuah industri atau di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi gitu ya. Intinya di mana ada orang-orang berkumpul di situ, ada sebuah perkumpulan, ada sebuah organisasi, perusahaan atau fakultas atau universitas ya intinya. Sistem manajemen mutunya itu bisa diatur menggunakan ISO 9001, apalagi kalau lembaga tersebut bisa diakreditasi atau diaudit ya untuk level-level hasil keluaran nilai akreditasi atau semacamnya gitu ya, memerlukan audit gitu ya. Biasanya perlu penerapan ISO 9001 tentang garis besar penerapan sistem manajemen mutu. Nah, sedangkan yang satunya, yang ISO 10013, seperti materi yang sudah saya berikan ya minggu lalu secara offline, kalau ISO 10013 tentang apa? Tentang sistem pendokumentasiannya ya. Jadi dalam penerapan ISO 9001 itu, otomatis segala bukti, segala administrasi, segala hal apapun itu perlu didokumentasikan. Jadi di ISO 10013 itu diatur tentang bagaimana sih cara menyimpan bukti-bukti record ya, record dari misal administrasi tertentu atau dokumen atau nilai-nilai tertentu atau hal apapun itu yang intinya bisa menjadi bukti dalam penerapan sistem manajemen mutu yang baik seperti itu. Nah, karena kita sudah belajar tentang ISO 9001 dan tentang ISO 10013, maka kesempatan kali ini tentang ISO 19011. Apa itu, Bu? Ya, intinya kalau ISO 19011 ini tentang panduan atau tata cara dalam melakukan audit kayak gitu. Jadi kan pasti ketika kita sudah mengaplikasikan sebuah sistem gitu ya, manajemen mutu dalam suatu perusahaan atau lembaga, kemudian kita butuh mendokumentasikannya. Ya, nanti otomatis ketika kita sudah mendokumentasikan gitu ya, sudah kerja keras mendokumentasikan, membuat lembaga atau struktur kepengurusan misalnya kayak gitu ya. Biasanya kan pasti akan ada yang namanya diaudit gitu ya untuk menilai kira-kira memang sudah berjalan dengan bagus belum sih universitas itu, fakultas itu, lembaga itu, perusahaan itu gitu kan ya, perlu diaudit. Nah, panduannya itu diatur dalam ISO 19011 ini. Gitu ya, teman-teman. Ya, isinya pun kurang lebih tentang terminologi, deskripsi atau ya definisinya lah seperti itu. Oke, pertama kita masuk ke audit ya, pengertian audit. Jadi audit itu intinya adalah pengujian sistematik dan mandiri ya, teman-teman. Ini pengujian untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebut ini diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Intinya audit itu dilakukan untuk verifikasi ya teman-teman. Apakah peraturan-peraturannya sudah ada? Kalau sudah ada, apakah dijalankan, diterapkan, gitu ya? Buktinya apa, gitu ya? Ya, bukti-bukti penerapannya itu kan otomatis kita nanti ya sebagai orang yang mengaudit, gitu ya. Kalau kita sebagai orang yang mengaudit, kalau ya kita kan cuma datang sekali, 2 kali ya. Bagaimana kita bisa membuktikan, bisa mengetahui bahwa perusahaan tersebut atau lembaga tersebut memang benar-benar menjalankan peraturan-peraturan yang mereka buat ya apakah sesuai apakah efektif yaitu maka bukti-buktinya harus disimpan harus didokumentasikan gitu ya makanya diatur di ISO 10013 ya di ISO 19011 ini tentang auditnya di audit itu intinya semacam verifikasi dicek gitu ya cek di lapangannya benar-benar sesuai nggak sih diterapkan nggak sih buktinya mana aja lengkap nggak bukti-buktinya kayak gitu ya ya kriteria audit itu intinya segala macam hal berbau kebijakan, prosedur, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
Ya, jadi tergantung lembaganya. Misal perusahaan makanan kah, atau sebuah lembaga pendidikan kah, atau universitas kah, gitu ya. Itu pasti akan punya kebijakan, prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya, pada prinsipnya, basicnya eh, eh, tidak ada yang berbeda dengan cara pengauditannya itu sendiri. Seperti itu ya. Hanya konteksnya seperti apa yang diaudit, itu aja yang berbeda. Ya, nanti ketika kita mengaudit gitu ya teman-teman, kalau nanti misal kalian lulus gitu ya, kalian bisa jadi auditor ya, entah di lembaga seperti lembaga negara misalnya, atau di perusahaan sendiri khusus yang mengaudit lembaga makanan gitu ya, perusahaan makanan, di di auditor halal atau apapun itu, ya, ketika kalian mengaudit nanti kalian membutuhkan yang namanya bukti audit. Ya. Bukti audit itu bentuknya seperti apa aja ya Bu? Ya itu bisa intinya rekaman tuh ya bisa ya semacam kalian bisa menginterpretasikannya bisa rekaman secara langsung ya, dalam arti rekaman misal video CCTV mungkin atau rekaman absen gitu ya. Rekaman ini nggak semacam rekaman hanya kayak video gitu ya teman-teman. Rekaman ini apapun yang bisa menjadi bukti, misal daftar hadir ketika rapat misal, atau absensi ketika apa, terus notulensi gitu ya, atau foto-foto ketika agenda berlangsung, itu termasuk rekaman buktinya gitu ya. Nah, kemudian ada pernyataan bisa jadi kayak hasilnya tuh apa ya, semacam notulensi mungkin, kemudian ada surat yang dikeluarkan nanti gitu ya dari hasil apa gitu ya, itu juga merupakan bukti kan, berarti kan bukti bahwa memang acara tersebut misal memang benar dilaksanakan seperti itu. Nah, atau segalanya pokoknya tentang fakta atau informasi lain yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang relevan dengan kriteria audit sehingga dapat dapat diperiksa. Intinya seperti itu. Ini bukti audit ya bisa apapun. Bentuknya formulirnya, daftar hadirnya, dokumentasi foto-fotonya, mungkin eh, ada ada ujiannya, kuisnya gitu, ada hasilnya, misal semacam itu. Misal ya kalau yang diaudit itu fakultas kita gitu ya, nanti untuk salah satu hal untuk membuktikan bahwa uh, kegiatan belajar mengajar di F Science Tech beneran berlangsung apa, dan mungkin bukti presensi mahasiswa yang hadir gitu ya selama satu semester mana lengkap enggak, kemudian mana hasil ujiannya lengkap enggak, soal ujiannya mana, ada enggak buktinya nih soal-soalnya, jawaban-jawabannya gitu. Pokoknya segala hal yang bisa menjadi bukti. Di rekaman tuh maksudnya seperti itu. Kemudian yang keempat, ada temuan audit. Nah, jadi kalau kalian nanti menjadi auditor, apa sih yang kalian cari? Yang kalian cari adalah temuannya atau hasil dan evaluasi bukti audit gitu ya. Yang bertentangan dengan kriteria audit alias ya kelemahannya. Jadi temuan audit itu bisa disebut juga sebagai kelemahan yang kalian temukan selama kalian audit, selama pengecekan, yaitu apa, ditulis hasil-hasilnya, yaitulah yang disebut sebagai temuan audit gitu ya. Ya, kemudian ada yang namanya klien audit. Klien audit apa? Ya tentu saja organisasi atau orang yang diaudit gitu ya, dan yang meminta audit ya. Kan biasanya otomatis yang meminta audit ya sama kan dengan yang diaudit. Atau tapi di kasus tertentu memang ada juga mungkin yang meminta audit lembaga apa untuk meminta audit perusahaan mereka yang A, cabang A di mana, itu bisa. Ya, tetap saja kan biasanya orang yang meminta audit juga bertanggung jawab atas lembaga yang akan diaudit tersebut gitu ya. Ya, auditi apa? Otomatis orang yang akan diaudit gitu ya teman-teman. Jadi klien audit sama auditi ini kadang sama, kadang beda. Klien audit bisa lebih luas. Kayak tadi saya bilang ya, kalau klien audit bisa aja yang minta itu perusahaan A, minta agar anak perusahaan A ini ya, yang mana perusahaan B, C, D di kota apa itu minta diaudit. Berarti kan auditor atau lembaga yang dimintai untuk mengaudit itu akan punya klien audit. Klien auditnya yaitu orang yang meminta auditnya dan perusahaan yang nanti akan diaudit. Seperti itu. Nah, sedangkan auditi itu lebih khusus lembaga yang diauditnya. Jadi misal tadi perusahaan A minta supaya anak perusahaan A yang mana perusahaan B, C, D itu diaudit. Nah, maka auditinya itu berarti ya top manager di perusahaan B, C, D. Intinya perusahaan yang diaudit. Gitu. Ya, auditor apa? Otomatis orang yang
mempunyai kompetensi ya untuk mengaudit. Jadi auditor ini nggak bisa sembarangan teman-teman ya. Dan mungkin kalau kalian lihat gitu ya, kalau di internet atau di website apa gitu kan kalian kadang suka baca pelatihan atau training ISO apa, pelatihan apa gitu ya, pelatihan GMP, pelatihan HACCP gitu ya. Ya apakah setelah kalian mengikuti pelatihan itu yang bayar gitu ya, otomatis kalian menjadi auditor? Ya tentu saja belum gitu kan, harus diuji dulu mungkin itu ilmunya gitu ya. Kalau kalian ikut training itu ilmunya, tapi nanti akan ada ujiannya sendiri gitu ya. Sama lah kayak kerjaan biasa diseleksi. Apakah kalian dengan pengetahuan yang sudah kalian ikuti, yang kalian punya bisa benar-benar punya kemampuan menjadi auditor kayak gitu. Ya, sedangkan dalam pengauditan biasanya ada yang namanya lead auditor. Jadi gini teman-teman, kalau pengauditan itu biasanya terdiri dari beberapa orang ya, terdiri dari tim gitu. Misal tim isinya minimal 3 orang biasanya. Kalau halal sih 2 orang ya. Kalau lembaga lain mungkin 3 orang gitu. 3 sampai 4 orangnya itu. Kenapa? Kadang di dalam tim auditor itu ada satu orang yang diambil dari bukan di bidang itu. Misal yang diaudit perusahaan makanan gitu ya, perusahaan makanan UPI, misal UPI. Nah nanti ada 4 orang audit, satu tuh lead auditor atau ketuanya, nah, 3 lain anggotanya. Nah tapi nanti 3 orangnya mungkin mereka memang anak food technology gitu ya, memang anak ITP. Tapi mungkin biasanya ada satu orang yang mana bukan orang ITP gitu. Kenapa? Ya untuk memastikan bahwa keilmuan dia itu tidak mati gini. Dia sebagai orang awam, orang netral itu bisa ikut menilai gitu. Kira-kira memang diterapkan secara oke nggak sih? Aku sebagai orang awam itu paham nggak sih dengan manajemennya ini gitu. Intinya kadang dalam sebuah tim auditor ada satu orang yang bukan khusus spesifik di hal tersebut. Itu kalau ini ya, kalau audit sistem ya, gitu. Kadang biasanya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri ya, di kasus saya kan auditor halal, kita biasanya cuma 2 orang dan ya kita semua harus ahli di bidang kehalalan itu sendiri gitu ya, harus sudah dapat training tentang halalnya itu sendiri. Gitu. Mungkin karena halal kan lebih ini ya, kesannya lebih sakral gitu ya. Jadi kalau main-main nggak orang yang nggak kompetensi otomatis ya bahaya kayak gitu ya. Ya, terus yang 9 ada yang namanya program audit gitu ya. Jadi intinya ya satu set rencana audit untuk waktu dan tujuan tertentu. Jadi intinya ya kita sebagai auditor nanti akan punya yang namanya dokumen-dokumen perusahaannya, kemudian jadwalnya kapan, tempatnya di mana, alamatnya di mana kita harus tahu. Kemudian tim kita tuh siapa di tim auditor kali ini misal. Kemudian profil perusahaannya seperti apa, kondisi perusahaannya seperti apa, kontaknya, orang-orangnya, top manajemennya siapa aja, itu kita dari awal sebelum ngaudit kita harus sudah tahu gitu loh. Ya. Oh ya, salah satu etika dalam pengauditan juga ya teman-teman, salah satu etika dalam pengauditan adalah ketika akan melakukan audit, itu perlu yang namanya kita memberitahu kepada perusahaan tersebut bahwa perusahaan tersebut harus diaudit. Jadi nggak bisa namanya teman-teman ya, audit itu mungkin ada yang mikir audit itu mendadak gitu, tiba-tiba datang perusahaan, oh tentu saja enggak. Yang namanya audit, gimana pun juga itu pasti harus diberitahu jadwalnya kapan gitu ya. Ya biar perusahaan atau lembaga yang akan diaudit bisa mempersiapkan gitu. Oh Bu, kalau kayak gitu nanti dong perusahaannya bisa bagus dong hasilnya karena semuanya disiapin persiapan-persiapannya. Nah, iya, memang seperti itu. Tapi itu juga ya bagian dari menghormati ya. Masa kita audit kok tiba-tiba nyelonong gitu. Malah kalau orangnya top-top manajemennya yang kita mau tanyain nggak ada, kan malah repot juga. Kayak gitu. Jadi memang harus terjadwal gitu ya, nggak bisa mendadak seperti itu. Dan harus persetujuan. Misal perusahaannya minta diaudit bulan Januari, ya auditor misalnya mengaudit tanggal 20 sama 22 misal. Ya perusahaan ternyata nggak bisa tuh tanggal 20 dan tanggal 22, ya harus dibuat kesepakatan. Tanggal apa sih, tanggal berapa yang auditornya bisa, tanggal kapan yang perusahaannya bisa. Seperti itu. Nah, sisanya bisa dibaca sendiri ya. Tuh, ya. Tipe audit itu sendiri teman-teman ada yang namanya internal audit, ada yang namanya external audit. Itu intinya kalau internal audit adalah ya audit yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi yang mengaudit itu adalah karyawan
atau orang-orang di lingkup perusahaan itu sendiri gitu. Supaya apa ya? Ininya membantu untuk pengecekan gitu ya teman-teman, tapi membantu mengontrol aja gitu biar sistemnya berjalan secara konsisten dan efektif di dalam perusahaan. Sehingga nanti kalau diaudit dari lembaga luar gitu ya, hasilnya bisa nggak buruk-buruk banget atau bisa dikontrol karena sudah ada audit rutin secara internal dari isi perusahaannya itu sendiri, seperti itu. Atau biasa disebut juga first party audit gitu ya. Nah, sedangkan ada yang namanya external audit. Ya, external audit ini otomatis ya yang mengaudit adalah lembaga atau badan lain di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Gitu. Misal kalian punya perusahaan A gitu ya, perusahaan makanan. Ya, otomatis kalau kalian punya perusahaan, kan punya tim-tim kan, ada QC, ada manajer apa tadi itu, yaitu mereka mau melakukan audit internal misal 6 bulan sekali untuk mengontrol dari perusahaan kita sendiri gitu loh, kira-kira sudah efektif belum ya, sudah bagus belum gitu ya. Nah, nanti ketika kita merasa sudah siap, hasil evaluasi internal audit kita selama 2 tahun misal atau 3 tahun berdiri sudah bagus, akhirnya kita mau minta pengauditan dari lembaga eksternal, misal di audit ISO, di audit HACCP, di audit halal, yaitu lembaga-lembaga dari luar yang mengaudit itu, auditor eksternal itu namanya external audit, karena ya bukan dari lembaga atau bukan dari perusahaan kita sendiri, seperti itu. Nah, external audit ini ada yang namanya second dan third party audit. Intinya kalau second party itu ya dilakukan oleh badan atau organisasi lain yang tertarik dengan organisasi. Jadi misal kadang dalam kasus-kasus tertentu gitu ya, ada orang atau lembaga yang memang secara sukarela ingin mengaudit perusahaan A gitu ya. Karena kenal aja gitu, atau memang karena ada keperluan bisnis kerjasama sehingga perusahaan dia merasa perlu mengaudit perusahaan tersebut. Itu biasanya second party audit gitu ya. Sedangkan third party audit biasanya memang perusahaannya sendiri yang minta. Jadi perlu untuk kebutuhan perusahaannya, misal untuk ekspor, kita perlu diaudit halal, HACCP sama FSSC 22.000 misal kayak gitu. Ya, itu nanti perusahaan yang minta itu biasanya third party audit. Sedangkan kalau second party audit biasanya kalau dalam case perusahaan ya, itu biasanya ketika perusahaan akan menjalin kerjasama atau apa gitu ya, atau saling menjadi supplier gitu ya, saling menjadi supplier biasanya untuk mengecek oh apakah perusahaan ini cocok untuk jadi supplier di perusahaan saya. Itu biasanya perusahaan yang akan mau menjadikan perusahaan tersebut supplier akan mengaudit dulu. Itu biasanya second party audit seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, video saya mungkin agak cepat saya ngomongnya. Ya, ini tujuan audit bisa dibaca sendiri, saya rasa kalau soal tujuan audit. Kebutuhan audit juga saya rasa bisa dibaca sendiri. Gitu ya, biar nggak lama juga gitu ya videonya. Nah, nih, tingkatan audit gitu ya, ada yang namanya auditnya hanya di tingkat manajemen, ada yang auditnya di tingkat sistem mutunya, ada yang di tingkat produknya, prosesnya, intinya setiap bagian gitu ya, misal kalau di perusahaan ya itu intinya, atau di sebuah ini sih, lembaga, yayasan atau organisasi juga ya, pasti kan kita punya tim-tim atau bagian-bagian tertentu ya teman-teman, itu tiap tim-tim itu bisa diaudit masing-masing, itu ada audit sistemnya, ada bagian khusus produknya, ada bagian prosesnya, intinya seperti itu. Nah, ini manajemen self audit ya, pemeriksaan yang menyeluruh dan terencana atas tujuan manajemen, penugasan, delegasi dan metode operasi. Gitu. Intinya di sebuah perusahaan. Gitu. Kalau sistem audit ya intinya sistemnya, penerapan sistemnya, berarti dicek tuh dokumentasinya. Telah memadai enggak, prosedur-prosedurnya ada enggak, itu dokumentasi enggak, praktis yang bisa diikuti secara efektif atau tidak, gitu. Pelatihannya ada enggak, buktinya mana, memadai enggak ya pelatihannya, nah, kira-kira kayak gitu. Jadi tentang sistemnya lah, intinya kayak gitu. Nah ini kalau audit produknya itu ya. Tapi ini audit ini, ini ya bisa dilihat dari nomor 1 pengertiannya, tidak hanya terbatas pada produk akhir, tetapi juga pada tahapan mana saja dari proses penciptaan produk. Jadi produk audit dapat dilakukan persis sebelum produk dikirim ke pelanggan. Jadi intinya ya selama produknya sudah jadi atau dalam prosesnya pembuatan produk gitu ya, termasuk juga produk audit gitu ya. Tapi ya perlu diperhatikan teman-teman bahwa
audit produk bukan alat untuk verifikasi akseptabilitas produk, tapi verifikasi terhadap efektivitas kemampuan proses untuk menghasilkan produk yang dapat diterima. Jadi maksudnya gini, maksudnya audit produk ini misal lolos ya. Misal produk kita itu sudah diaudit produk dan lolos, bukan berarti produk kita itu pasti nanti ketika dipasarkan bakal laku laris gitu kan. Bakal laku laris, pokoknya semua konsumen suka. Tetapi karena ya yang mempengaruhi akseptabilitas produk ya macam-macam ya, bisa jadi pasarnya mungkin nggak sesuai atau apa gitu, atau lagi pandemi sehingga produk yang dijual nggak pas atau apa gitu bisa. Nah, intinya audit itu hanya membantu ya itu, intinya memastikan bahwa produk yang dibuat perusahaan itu layak untuk dijual, layak untuk dibuat, intinya seperti itu, atau dapat diterima oleh masyarakat. Tapi masyarakat kira-kira suka banget atau enggak, ya itu kan tergantung konsumennya, seperti itu ya. Ya, ada yang namanya audit prosesnya. Ini biasanya kalau mengaudit universitas ya untuk sebuah akreditasi biasanya masuk ke audit proses. Jadi otomatis proses input. Misal dari input bagaimana sih cara penerimaan mahasiswa baru. Setiap tahun berapa kali PMB. Setiap tahun bisa berapa mahasiswa. Bagaimana penerimaannya, apakah sudah bagus, sudah efektif, gitu. Dokumentasinya disimpan semua enggak, lengkap enggak, gitu ya. Mahasiswanya masuknya dari kota-kota mana saja, ada fakultas atau program apa saja gitu ya. Pokoknya apakah sistem terdokumentasi dengan baik gitu ya semuanya, masuk ke inputnya. Terus di prosesnya dalam arti selama pembelajaran gitu ya. Misal di UMUS, misal mahasiswa S1, rata-rata tuh prosesnya mereka lulus berapa tahun, apakah semua melaksanakan skripsi, buktinya mana bukti kok mereka tiap tahun melakukan ujian akhir, ujian tengah semester, kartu pelajarnya mana, gitu-gitu ya. Ini proses-prosesnya yang mendukung tentang pelaksanaan KBM mahasiswa itu sendiri selama 4 tahun di kampus tersebut, itu harus ada buktinya. Kemudian outputnya, misal ketika wisuda, mana bukti wisudanya, mana dokumentasinya, mana hasil nilai mereka, mana bukti skripsi mereka, mana salinan ijazah yang dimiliki universitas, kayak gitu. Ini semua harus ada seperti itu. Ya, ini misal masih proses audit ya. Ya, kalau surveillance audit itu apa, Bu? Ya, intinya pengawasan yang ketat dengan menggunakan QSTF ada berbagai proses kegiatan dan untuk menjamin pelaksanaan yang benar dan kontinu. Intinya observasi secara keseluruhan dan secara kontinu. Itu namanya surveillance audit. Jadi bisa untuk bisa bisa diproses ya, bisa di produknya. Intinya audit itu perlu dilaksanakan secara terus-menerus kontinu ya, dan secara ketat gitu. Itu biasanya oleh QA staff. Itu namanya surveillance audit. Ini ya si prinsip dasar audit. Pokoknya orang yang mengaudit itu otomatis harus profesional gitu ya, harus punya sifat kerahasiaan. Misal saya tuh auditor halal ya, saya mengaudit perusahaan A gitu. Ya otomatis resep-resep perusahaan atau rahasia-rahasia perusahaan lah, atau aib-aib ya, pakai tanda kutip aib-aib ya. Maksudnya kelemahan temuan di perusahaan tersebut tidak boleh saya beberkan gitu. Karena ya bisa gimana pun juga perusahaan akan berkomitmen untuk memperbaiki. Sehingga kita sebagai auditor tidak layak untuk membeberkan kejelekan itu, seperti itu. Kita pakai asas kepercayaan gitu ya, kepercayaan bahwa mereka akan memperbaikinya dan akan menjalankan sistem dengan baik terus gitu ya. Akan bagus terus produknya, akan konsisten halalnya, semacam itu. Kita nggak boleh membeberkan kelemahan-kelemahan keburukan perusahaan, seperti itu. Kemudian harus teliti, yang namanya auditor itu harus teliti selama mengaudit. Makanya biasanya nggak cuma satu orang gitu teman-teman, pasti minimal 2 gitu. Kenapa? Untuk saling melengkapi. Misalnya yang satunya ada yang lupa, yang satunya bisa mengingatkan, seperti itu ya. Ini bisa dibaca sendiri tentang penyajian yang harus wajar ya, harus benar dan akurat, harus profesional dalam menyimpulkan kesimpulan audit, dan harus hati-hati. Ya, dan ini juga nanti ya teman-teman, ketika kita mengaudit gitu ya, ketika kita menyampaikan kesimpulan audit, kita harus
memverifikasinya kepada perusahaan. Jadi kayak semacam, Bapak Ibu, ini hasil audit perusahaan Bapak Ibu A, B, C, D, E, E. Itu yang kami dapatkan selama mengaudit. Apakah Bapak Ibu setuju atau ada sanggahan atau mungkin ada hasil audit kami yang kurang tepat, ya itu harus dikomunikasikan kepada perusahaan. Gitu. Sebelum akhirnya kita memberikan saran sedikit. Oke, berarti perusahaan-perusahaan Bapak kami tunggu perbaikannya selama 2 minggu misalnya atau 1 bulan ya, tentang kelemahan-kelemahan tadi, gitu. Cuman ini ya teman-teman yang perlu diingat, selama kalian mengaudit itu tidak boleh kita sebagai auditor membantu dalam proses perbaikannya, nggak boleh. Kita cuma ngasih clue atau saran-saran yang berguna untuk perbaikan, tapi tidak boleh membantu pelaksanaannya, gitu ya. Bahkan saran-saran yang kita berikan pun itu tidak boleh langsung ibaratnya tidak boleh langsung to the point jawaban-jawabannya apa yang harus dilakukan perusahaan gitu. Kasih clue-nya aja gitu lah gitu. Itu kalau kasusnya perusahaan besar ya. Tapi pada faktanya misal kita mengaudit UKM gitu ya. Apalagi kalau SDM-nya agak rendah dalam arti mungkin masyarakat desa gitu ya yang nggak pernah sekolah gitu ya. Ya UKM lah gitu biasanya mungkin agak sulit ya. Jadi kita mungkin nggak cuma ngasih hint atau kata kunci atau cuma saran secara general, tapi kadang ya kita perlu bantu mendeskripsikan, mendetailkan perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan ke perusahaan biar jalan kayak gitu, biar mereka jalan melakukan perbaikan gitu ya. Jadi tergantung juga. Tapi pada hakikatnya sebenarnya yang namanya auditor itu tidak boleh membantu proses perbaikan gitu ya. Maksudnya ya hanya memberikan saran secara garis besar dan memberitahu kelemahan-kelemahannya apa gitu. Tidak boleh memberikan solusinya kayak gitu. Sebenarnya seperti itu ya. Gitu. Nah, ini sisanya bisa dipilih sendiri ya. Jadi audit itu harus berdasarkan jadwal, harus berdasarkan prosedur dan hasil auditnya harus di follow up oleh perusahaan maupun oleh kita sebagai auditor. Jadi kita harus menanyakan, misal kita kasih target perusahaan harus melakukan perbaikan 2 minggu. Ya, nanti setelah 2 minggu kita tagih bagaimana apakah perusahaan Bapak sudah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan yang ada gitu. Misal belum, ya kita tagih lagi gitu. Kita tagih terus, oke Pak, kita tunggu lagi 2 minggu kemudian, misalnya kayak gitu. Ya, nanti bakal ada tapi batas waktunya gitu ya. Misalnya kalau di halal itu batas waktunya 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak bisa melakukan perbaikan, ya udah di disclaimer atau ya dicopot alias nggak akan pernah dapat sertifikasi itu, nggak akan lolos gitu ya. Harus mendaftar lagi misal ingin melakukan atau mendapatkan sertifikat lagi itu tersebut, dia harus daftar ulang dari awal gitu. Ya, ini ya. Ya, ini bisa dibaca sendiri peran dan tanggung jawab dari auditor atau auditi ya, bisa dibaca. Nah, ini ya, mengelola program audit kurang lebih prinsipnya masih seperti ini ya, pakai prinsip PDCA dan ya lingkarannya seperti ini ya. Jadi perencanaan dulu, kemudian pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi. Monitoring ini maksudnya tadi ya, semacam pengecekan, follow up-nya gitu ya. Kemudian perbaikannya. Perbaikannya harus sudah dilaporkan ke auditor agar perusahaan mendapatkan sertifikatnya. Intinya seperti itu. Ya, ini sisa-sisanya teman-teman. Silakan bisa dibaca sendiri karena kalau enggak banyak sekali gitu ya saya membacakannya. Insya Allah kalian paham gitu ya membaca ini sendiri. Seperti itu. Oke? Nanti materi PPT-nya akan saya kirim di grup gitu ya. Ya, ini ada bagian-bagian yang mungkin agak sulit dipengerti. Ya, tapi insya Allah kalian bisa paham lah ya. Intinya teknik online itu online. Teknik audit itu kalau onsite atau online, onsite beda ya. Kalau onsite itu berarti kita ke perusahaannya ya, ke lapangan gitu ya. Kalau secara onsite otomatis ada yang namanya forward dan backward tracing. Jadi ada yang dari bahan mentah ke sampai produk akhirnya, ada yang kebalikannya. Itu kita harus pakai. Itu bisa terserah ya, tergantung auditornya. Intinya bisa ada 2 metode gitu selama mengaudit, selama mewawancarai narasumber gitu ya. Nah, ini teknik audit juga. Nah, ini pengetahuan aja ya. Insya Allah ini yang nggak saya jelaskan detail, insya Allah berarti tidak keluar di UAS, gitu ya teman-teman. Karena ini banyak gitu ya PPT-nya. Ini sudah saya singkat-singkat juga seperti itu.
Oke, baik. Kurang lebih seperti itu untuk ISO 19011. Mohon maaf ya kalau mungkin saya pas menjelaskan kayak cepet banget gitu ngomongnya. Semoga kalian tetap menangkap apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.